Judul penelitian ini adalah Peranan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dalam meningkatkan pelayanan terhadap pemangku kepentingan. Latar belakang masalah adalah pendapatan UIN STS Jambi bersumber dari anggaran pendapatan negara yang meliputi rupiah murni pendamping, pinjaman atau hibah luar negeri, dan pendapatan negara bukan pajak. Penerimaan dari masyarakat dalam bentuk PNBP merupakan pendapatan dari layanan pendidikan yang diberikan oleh UIN STS Jambi kepada masyarakat sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum. Peningkatan atau penurunan PNBP BLU UIN STS Jambi ditentukan oleh naik turunnya pendapatan PNBP UIN STS Jambi yang bersumber dari pemberian layanan jasa ataupun barang kepada masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Terhitung dari 2009 hingga saat ini, maka BLU UIN STS Jambi telah beroperasi kurang lebih 11 tahun. Setiap tahun UIN STS Jambi terus mengadakan penerimaan mahasiswa baru, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang terdaftar di UIN STS Jambi. Peningkatan jumlah mahasiswa yang terdaftar di UIN STS Jambi juga diimbangi dengan peningkatan jumlah biaya pendidikan yang harus dibayar oleh pemangku kepentingan kepada UIN STS Jambi. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh BLU UIN STS Jambi kepada pemangku kepentingan. Salah satu contohnya adalah pada pelayanan perkuliahan atau tatap muka, di mana masih ada beberapa tenaga pendidik, dalam hal ini adalah dosen, yang tidak memenuhi kewajiban dalam mengajar mahasiswa, sementara setiap semesternya mahasiswa selalu melakukan kewajiban dalam membayarkan uang kuliah. Namun haknya untuk mendapatkan ilmu pada pelayanan perkuliahan tatap muka tidak terpenuhi secara maksimal. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Ingin mengetahui bentuk kebijakan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. 2. Ingin mengetahui peranan Badan Layanan Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. 3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Setara 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Kegunaan penelitian. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan kerangka teori. Kerangka teori sangat diperlukan pada saat penelitian dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Kerangka teori yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang didasarkan pada sesuatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan di dalam memutuskan masalah yang ditemukan. Tinjauan pustaka. Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangatlah dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi, dan sebelum penyusun membahas lebih jauh dalam permasalahan yang penyusun bahas. Adapun penelitian yang terdahulu yang berkaitan atau tinjauan pustaka yang pernah penulis temui berkaitan dengan skripsi penulis yang berjudul Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum. Studi kasus pada Universitas Sultan Syarif Qasim Riau yang ditulis oleh Ernitati. Penelitian ini cenderung membahas tentang bagaimana kinerja suatu universitas yang berstatus badan layanan umum, di mana penelitian ini dilakukan di Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah mahasiswa yang terdaftar di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Akan tetapi bentuk pelayanan dari universitas masih terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan perubahan ke arah yang baik secara signifikan. Serta perlunya dilakukan evaluasi kembali mengenai kinerja dan penyelenggaraan universitas yang berstatus BLU. Pendekatan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat
antara peneliti dan subjek yang diteliti. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data adalah berupa responden dan informan, dikatakan juga sebagai sumber data berupa orang atau person. Sumber data penelitian ini dari wawancara dan dari beberapa sampel yang telah ditentukan dan juga ditentukan atau peristiwa-peristiwa di lapangan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Antara lain yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif serta pendekatan deskriptif. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan teknik analisis data yang tepat untuk kualitatif, terutama data dokumen, naskah, dan literatur lainnya. Analisis dapat menggunakan model analisis isi dan analisis wacana. Dalam kedua model ini, prinsip analisis data harus didasarkan pada dua aspek penting, yaitu data, dokumen, naskah, dan literatur adalah produk dari dialektika sejarah dan akibatnya. Data tidak boleh dapat dipisahkan dari konteks kesejarahan di mana dan kapan data tersebut diproduksi. Dalam pendekatan lainnya, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data-data yang telah ditranskripkan ini kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan penetapan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan tanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara data-data yang terkumpul sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjut mengecek kembali data-data asli yang diperoleh.